Oke, selamat pagi semuanya ya. Saya coba izin share di sini. Sebentar, harus disetting dulu. Sudah keluar? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. coba ini. Oke, kita kalian sudah selesai bab 2 dan sekarang waktunya buat latihan soal untuk mata kuliah mekanika fluida ya. Bab 2. Iya, udah sampai bab 2 aja nih. Ini apa ada yang di kelas di antara kalian? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke soal 1 ya. Soal 1, udah siap ya dapat ini ya, pembelajaran ya. Get ready. Siap. Kita masuk soal 1 di sini. Nah, di sini saya sajikan ada sebuah balon seperti tertampil di layar kalian ya, sebuah balon berbentuk bola, diameternya 6 meter diisi dengan helium, gas helium pada 20 derajat Celcius dan 200 kilopascal. Lalu tentukan jumlah mol dan massa helium dalam balon. Jika diketahui konstanta gas universal atau simbolnya Ru itu 8,314 kilopascal meter kubik per kilomol Kelvin. Dan massa molar helium atau AR itu kalau yang sudah di kimia pasti nggak asing, AR, MR. AR helium itu 4 kilogram per mol. Kilogram per kilomol. Atau digambarkannya seperti yang tertampil di situ ya. Nah, di sini ada diameter, berarti jari-jarinya kan 3 ya, setengahnya. Kita coba cari dari diketahuinya dulu, kita identifikasikan satu-satu. Ada balon diisi gas helium pada kondisi tertentu. Helium itu berperilaku sebagai gas ideal. Ya, karena gas ideal mereka kan masuk ke golongan kalau dalam sistem periodik unsur itu masuk ke golongan 8A. 8A itu mereka masuk kategori gas-gas yang ideal. Terus ternyata diameternya 6, kita rubah dulu suhunya. Karena di sini kita yang diperlukan adalah dalam Kelvin, maka dari derajat Celcius dirubah ke Kelvin dengan penambahan 273 atau sama dengan 293 Kelvin ya. Tekanan, pressure, makanya simbolnya P, pressure, 200 kilopascal. Kemudian konstanta gas universal, yap, di situ sudah tertuliskan. Lalu massa molar dari helium sendiri 4 kilogram per kilomol. Ditanya jumlah mol dan massa helium dalam balon. Ya, ini kimia ini. Ya, kimia fisika juga ini. Mekanika fluida makanya masuknya. Tadi sudah diketahui, jadi langkah pertamanya kita tahu bahwa rumusnya itu pakai PVnRT. P itu pressure-nya tadi, volume, N di sini itu mol. Simbolnya mol itu N kecil ini. Kemudian R, RU-nya kita udah punya ya. T juga kita udah punya. Di sini suhunya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai mol yang ditanyakan, yaitu jumlah mol dari helium. Kita masukkan PV-nya, P-nya sendiri. Coba boleh dibantu hitungkan. P-nya kita udah punya 200 kilopascal. V-nya.
P-nya kita hitung dulu ya. Karena kan tadi volume bola sendiri kan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, karena R, otomatis dari diameter 6 tadi kita bagi 2, jari-jari 3, jadi 4/3 kali pi. Pi di sini berarti pakai 3,14 ya. 3,14 kali 3 pangkat 3. Dan satuannya di sini adalah M atau meter kubik tadi. Volumenya 113,1. Ini koma 0 sekian, tapi dibulatkan jadi 1. Nah, substitusi volume bola pada persamaan 1, persamaan yang ini PVNRT ini, di mana kita kan mencari mol dari helium, maka oke, ini ya, 200 kilopascal kali 113,1 meter kubik per 8314 kPa meter kubik kali 293 Kelvin. Kita main coret-coret KPA, KPA coret. Ini bisa nanti berakhir ketemunya di akhir itu adalah K kilomol. Ini nanti disederhanakan ke mol. Itu. Kemudian yang dicari kedua adalah massa helium. Molnya udah ketemu, mol udah ketemu, tinggal cari massa helium. Ini pakai hubungan rumus yang massa sama dengan mol kali AR. Coba kalian hitung. Massa M kecil sama dengan molnya yaitu si N kali ARHE. ARHE kan di situ ada 4. Ketemunya dalam kilogram karena kilomolnya saling dicoret. Berarti ini 9286 kali 4 itu massa helium. Coba berapa? 37,1 kilo, Bu. Betul. Oke, good. Bisa. Iya ya, pakai ini rumus kalian dapat di kelas dari SMA kelas 10 malah ini kalian udah dapat. Oke, 37,1 kilogram. Kilomolnya dicoret. Kemudian next soal kedua ya. Boleh gantian dibacakan. Di sini ada ban. Jadi pressure ban mobil. Kalau baca soal open cam juga ya, open mic, open cam. Coba saya pilih di sini yang paling bawah ada Abib Tripurnomo. Boleh Abib Tripurnomo. Dimas Ibu, Yep. suatu ban mobil memiliki tekanan yang tergantung pada suhu udara di dalam ban. Saat suhu udara 25 derajat, pengukur tekanan yang terbaca adalah 210 kilopascal. Jika volume ban adalah 0,025 meter kubik, tentukan kenaikan tekanan pada ban ketika suhu udara di dalam ban naik menjadi 50 derajat Celcius. Diketahui tekanan atmosfer 100 kilopascal dan konstantan gas udara atau R besar 0,287 kilopascal meter kubik. Sudah, Bu. Oke, kamu sekalian analisa dari diketahuinya. Jadi di sini kan ada perbedaan suhu ternyata kan. Nah, perbedaan suhu itu pasti akan menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu. Boleh dilanjutkan untuk membaca ini dari diketahuinya. Diketahui udara awal atau T1 25 derajat, T1 sama dengan 25 derajat ditambah 273 sama dengan 298 tekanan udara atau PG sama dengan 210 kilopascal, volume ban atau V
0,025 meter kubik. Suhu udara akhir atau T2 50 derajat. T2 sama dengan 50 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 323. Tekanan atmosfer 100 kilopascal. Konstan gas udara atau air besar 0,287 kilopascal meter kubik. Ditanya kenaikan tekanan pada ban ketika naik menjadi 50 derajat Celcius. Oke, terima kasih, Habib. Yap, sama ya yang tadi untuk diketahuinya. Jadi di sini ada perbedaan suhu. Mungkin kalian ingat ada rumus yang P1 kali V1 per T1. Itu ada ya, dapat rumus itu ya. Bu. Nah ya, itu pakai rumus yang itu. P1 kali V1 per T1. Nah, tapi di sini kalian menghitung tekanan mutlak pada ban saat suhunya 25 derajat, berarti pas suhu awal. Suhu awal ini 25 derajat atau T1. Tekanan mutlaknya itu P1 itu PG, PG ini ditambah dengan PATM, P atmosfer. P pressure gauge ini ditambah dengan tekanan atmosfer. 210 ditambah 100 berarti ketemu 310 ya, 310 kilopascal. Kemudian yang langkah selanjutnya diasumsikan kalau bahwa udara sebagai gas ideal dan volume ban konstan. Maka tekanan akhir dalam ban itu bisa ditentukan dari persamaan yang tadi, yang P1 kali V1 per T1. Itu. Dari persamaan ini, yang P1 V1, P2 V2 per T2, ini kalau dari persamaan matematikanya kita bisa pindah-pindah ruaskan ya. Karena tadi diasumsikan volume bannya konstan, makanya kita bisa coret V1 dan V2 di sini konstan sama. Tinggal tersisa P dan T, pressure dan suhu. Jadi P2-nya berapa? P2 berarti T2 per T1 kali P1. Betul ya? Ini matematika dasar ya. Nah, suhunya berapa tadi T2-nya? Kita di sini lihat T2 323 per 298. P1-nya kita udah ketemu P1 310 kilopascal. Jadi ketemu P2-nya itu adalah 336 kilopascal. Nah, lalu untuk kenaikan yang ditanyakan di akhir, kenaikan tekanan pada ban. Ketika suhu udara di dalam ban itu naik menjadi 50 derajat. Jadinya berapa? Delta P. Kalau di Zoom tuh ada pennya nggak sih? Ini nggak sih? Oh, ini pen. Heeh. Oke, bisa nih. Berarti yang dicari keluar nggak itu? Delta P di layar kalian? Keluar, Bu. Keluar, Oke. Bu. Delta P berarti berapa nih? P2 Tinggal min dikurangi. P1. Tinggal dikurangi P2 min P1. Berarti dia, kurangi dia. Berapa? 26. Yes. Oke, good. 26 kilopascal ya. So far so good ya. Bisa ya, gampang-gampang. Oke, kita next soal 3. Nah, di sini ada, oh, coba pennya dimatikan dulu. Laser point. Di sini yang paling bawah lagi itu adalah Indragiri Raihan. Boleh Indragiri Raihan bantu baca dong?
Indra Giri Raihan. Oke, sepertinya tidak di tempat ya. Boleh, next, Afrizal Doni. Iya, Bu. Oke, Ini langsung baca ya, Bu ya? betul. Soal nomor 3. Udara dalam sebuah ban mobil dengan volume 0,53 Ft kubik berada pada 90 derajat F dengan 20 PS, PSIG. Tentukan jumlah udara yang harus ditambahkan untuk menaikkan tekanan ke nilai yang direkomendasikan yaitu 30 PSIG. Diketahui tekanan atmosfer P dalam kurung P atmosfer sama dengan 14,6 PSIA, konstanta gas udara R sama dengan 0,3704 PSIA FT kubik, serta suhu dan volume tetap konstan. Oke, lanjut. Diketahui Ya, ban mobil kurang terisi udara. Pada kondisi tertentu, udara berperilaku sebagai gas ideal dengan volume ban tetap konstan. Volume ban mobil sama dengan 0,53 Ft kubik. Tekanan ban mobil awal sama dengan 20 PSIG, sedangkan suhu sama dengan 90 derajat F. Tekanan ban mobil akhir sama dengan 30 PSIG dan konstanta gas udara sama dengan 0,3704 PSIA FT kubik. oke, ditanya. Ditanya jumlah udara yang harus ditambahkan untuk menaikkan tekanan ke nilai yang direkomendasikan yaitu 30 PSIG adalah. Oke, terima kasih, Doni. Ya, sama-sama, Bu. Ya, di sini mungkin ada yang pernah dapat soal ada ini PSIG, PSIA. Pernah dapat nggak atau pernah membaca soal yang tekanan tapi satuannya pakai PSIG, PSIA itu? Ada? Pernah. Pernah ya? Nah, ini bedanya PSIG, PSIA ini apa coba? Mungkin Anggi tadi bisa mendefinisikan. Kalau PSIG itu tergantung pada tekanan atmosfer. Kalau kebalik ya Bu. PSIA Ya. tidak. Ulangi, ulangi, ulangi. Hampir betul. Kalau Ayo P, yang, ya. kalau PSIG itu pon per inci persegi. Nah, itu kan tergantung pada tekanan atmosfer. Kalau PSIA itu enggak. Ada yang ingin coba jawab lagi, yang lain? Bedanya PSIG dan PSIA. Berarti kalau kayak gitu, nilai PSIG apakah selalu lebih kecil atau lebih besar dari PSIA? Iya, Bu. Oke, di sini mungkin ada sedikit tambahan ya, kalau PSIG dan PSIA. Jadi tadi sedikit tambahan dikit, kalau di PS, beda dengan PSIA ya, kalau PSIG itu dia yang tidak memperhitungkan tekanan atmosfer.
PSIG itu yang tidak memperhitungkan tekanan atmosfer. Jadi PSIG itu selalu lebih rendah dari PSIA dalam hal besarnya tekanan atmosfer sekitar itu. Jadi, oke, jumlah udara yang harus ditambahkan untuk menaikkan tekanan ke nilai yang direkomendasikan, yaitu 30 PSIG. Gimana? Tadi tekanan mutlak atau PSIA, PSIA tekanan mutlak dan tekanan mutlak awal dan akhir pada ban. Kita pakainya PSIA, tekanan mutlak itu PSIA ya. Jadi P1 itu PG1 ditambah P atmosfer. PG1-nya kita tadi udah diketahui tekanan awal ban itu 20 ditambah tekanan atmosfernya berapa tadi? 14,6. Jadi sama dengan 34,6 PSIA. Kemudian P2, PG2, PG2 ditambah tekanan atmosfer. Tadi ya, terkait perbedaan PSIG dan PSIA, kalau PSIA, dia itu ada pengaruhnya dari tekanan atmosfer. Makanya di sini ditambah tekanan atmosfer. Itu jadi nilainya ini lebih besar dengan PSIA itu lebih besar dari PSIG. 30 ditambah 14,6, 44,6. Kemudian diasumsikan udara sebagai gas ideal, sehingga massa awal di ban dapat dihitung dengan persamaan. Ini masih kita berkutat di persamaan yang sama ya. M1 sama dengan P1 kali V per R kali T1. T yang pertama. P1-nya kita udah punya 34,6 PSIA. Kemudian V-nya tadi mana? 0,53 per R-nya udah ada 0,3704 ini konstanta. Jadi nilainya tetap segini. Kemudian T1-nya berapa? 550. Dari situ kemudian dicoret beberapa persamaan satuannya ya. Jadi ketemunya dalam LBM 0,09. Kemudian pada suhu dan volume ban tetap konstan, maka massa akhir ban dapat dihitung dengan persamaan berikut. Volume ban tetap konstan. Volume ban tetap konstan berarti tetap P2 kali V per R T2. 44,6. Di sini yang berbeda itu dari P2-nya, karena tadi kita udah cari di P2-nya. Yang lainnya ini sama. Jadi ketemunya 0,116 LBM. Oke, next ya. Jumlah udara yang ditambahkan M2 min M1. 0,116 dikurangi 0,09 atau 0,026. Next kita di soal 4. Oke, di sini sama hampir ada hal yang sama dengan pada saat kita latihan soal di bab 1. Ada tangki gitu ya, pengisian tangki. Siapa yang mau baca ini? Ada sukarelawan nggak yang satu akun tapi ada beberapa orang? Gantian cewek deh. Tadi cowok terus. Yang di sini kelihatan ada Febrianti Zulfa. Boleh Febrianti, Febri? Boleh, Bu. Oke, bantu bacakan ya. Iya, izin masuk ya, Bu. Soal nomor 4, tangki kaku berisi 20 lbm udara pada 20
PSIA dan 70 derajat Fahrenheit. Lebih banyak udara ditambahkan ke tangki sampai tekanan dan suhu naik masing-masing menjadi 35 PSIA dan 90 derajat Fahrenheit. Tentukan jumlah udara yang ditambahkan ke tangki. Diketahui konstanta gas udara atau R sama dengan 0,3704 PSIA FT pangkat 3 per LBM. Diketahui sebuah tangki kaku berisi sedikit udara bertekanan. Pada kondisi tertentu, udara berperilaku sebagai gas ideal serta volume tangki tetap konstan. Oke, Febri. Diketahui lagi di situ masa tangki awalnya berapa? Ini masanya. 20 LBM. Ya, LBM juga ini satuan pon ya, sama seperti pon. Jadi 1 pon itu kan sekitar 2 kilogram. 2 kilogram sekian itu. Masa tangki awal 20 LBM. Kemudian Febri lagi coba tekanan tangki awal atau P1 berapa? Tekanan tangki awal. 20 PSIA. Betul, PSIA. Kemudian suhu awal. 70 derajat Fahrenheit. Nah, 70 derajat Fahrenheit dijadikan ke kita konversikan ya suhunya. Suhunya dikonversikan. Di sini ada penambahan untuk sesuai dengan rumus satuannya itu. Jadi 529,67 R ini. Kemudian tekanan tangki yang kedua atau akhir berapa? 35 PSIA ya. 35 iya. Nah, berarti suhu akhirnya berapa? Atau T2 lebih tepatnya. 90 derajat Fahrenheit. Nah, itu dikonversikan sesuai dengan satuannya, ditambah dengan 459,67 jadi berapa coba? Sembilan puluh tambah 459,67. 549,67. Ya, betul. R ya. Lalu ini ada konstanta. Kalau konstanta gas udaranya memang konstantanya segitu ya. Yang ditanya apa? Jumlah udara yang ditambahkan ke tangki. Oke, good. Oke, kita ini tadi yang sudah disampaikan Febri. Terima kasih ya Febri, kita bahas. Nah, Terima di kasih sini, sekali, Bu. oke, diasumsikan udara sebagai gas ideal. Berarti volume dan massa akhir dalam tangki itu bisa ditentukan dengan persamaan yang ini. Masih berkutat di sekitar persamaan yang sama ya. Yang V sama dengan M1 kali R T1 per P1. Nah, di sini kita masanya pakai LBM, pon, itu sekitar 2 kilogram, 2 kilograman tadi. R-nya itu konstanta tadi, konstanta yang udah diketahui. Kemudian T1-nya kita juga udah punya, dia udah dikonversikan menjadi sekitar 530 R, ini dibulatkan ya. Lalu P1-nya 20 PSIA. Ketemu deh 196,3. Kemudian M2-nya P2 kali V per R kali T2. Atau 35 PSIA dikali V-nya. V-nya ini kita udah dapat 196. R-nya masih sama karena konstanta. Kemudian T2 kita udah hitung juga tadi yang jadi 90 derajat Fahrenheit atau sekitar 550 R ya. Atau kita ketemu M2, massa yang kedua adalah 33,7 LBM. Nah,
Di sini kalian bisa menghitung jumlah udara yang ditambahkan, berarti adalah delta M ya. Ganti pen. Ini gimana? Oke, ganti pen. Delta M. Yuk. Delta M berarti M2 kurangi M1. Berapa? Boleh dibantu? M2 kurang M1. 13,73, Bu. Oke, good. Adis ya. Siapa tadi? Nggak kelihatan di sini. Iya, Adis benar. Adis sudah punya ini ya, PowerPoint-nya ya. Belum, Bu. Nggak Oke. di-share. Tapi ini pengurangan sederhana ya. Oke. Good, 13,73 LBM. Kita masih pakai satuan yang sama, pakai LBM. Kalau mau dirubah ke kilogram juga boleh. Nah, soal kelima lanjut. Ini ganti dulu, biar nggak nyoret-nyoret. Soal kelima, ini juga kita masih bermain terkait tekanan. Ada yang ingin membacakan? Oh, tadi katanya ada yang pintar matematika. Fatur Rohman, boleh, Fatur? Sekalian dijawab berarti. Fatur. Ya, Bu. Oke, good. Fatur boleh minta tolong bacakan ya. Bantu gue, aku nggak bisa baca juga. Air pada tekanan 1 atm kompresi hingga tekanan 800 atm secara isotermal. Tentukan pertambahan massa jenis air, diketahui kompresibilitas isotermal air A sama dengan 4,80 dikali 90 10 pangkat 2 Min 5. ATM min 5 ATM min 1 dan massa jenis air P1 pada suhu 20 Celcius dan tekanan 1 ATM sama dengan 998 kilogram per meter per kubik. Diketahui air pada suhu dan tekanan tertentu dikompresi ke tekanan tinggi secara isotermal. Kompresibilitas isotermal konstan dalam rentang tekanan yang diberikan. Oke, bantu lagi, Fatur. Tadi tekanan awalnya berapa? Tekanan awalnya, Bu, Berapa? 800, Bu. Tekanan awal, P1. Semua Pak. Berapa, Tekanan Fatur? awal 800 itu tekanan akhir. Oh iya. Saya, Bu. Bisa dibantu, Bu. Iya, dibantu sama teman sebelahmu, boleh. Tekanan awalnya berapa tuh? Tekanan awal atau P1 tuh berapa? Ring apa batur? Tekanan awal. Yang mana anjir? Itu. Tekanan awal di sini ada. Ini baru diketahui ya, kita analisa soal apa aja yang diketahui. 799, Bu. Tekanan awalnya di sini 1, Fatur. Tekanan awal P1-nya Iya, Bu. air pada tekanan 1 atm. Kemudian tekanan akhirnya berapa? Tekanan air. 800, Bu.
Ya, udah ada ya. Nah, di situ kemudian massa jenis air pada suhu 20 derajat dan tekanan 1 atmosfer berapa? Massa jenisnya air. Berapa, Fatur? 998, Bu. Itu oh ya, oke oke oke. Angkanya 998 ya. Kilogram per meter kubik. Kompresibilitasnya juga udah diketahui ya. Yang ditanya pertambahan massa jenis air dari tekanan 1 atmosfer yang dikompresi hingga 800 atmosfer secara isotermal. Oke, penyelesaiannya begini. Ini sudah mulai berbeda pembahasan soalnya dengan yang soal-soal sebelumnya untuk penggunaan rumusnya maksudnya. Jadi perubahan massa jenis dalam hal perubahan tekanan dan suhu itu dinyatakan dengan persamaan ini ya. Delta rho, massa jenis rho, itu sama dengan tadi yang tekanan kompresibilitas itu, rho kali delta P, delta pressure, kemudian minus beta, dan massa jenis dikali delta suhu T. Nah, perubahan massa jenis akibat perubahan tekanan dari 1 atmosfer ke 800 atmosfer pada suhu tetap. Berarti tinggal dimasukkan pada suhu tetap. Suhu tetap yang ada suhunya tadi kan di persamaan yang ini. Kita masukkan pada suhu tetap atau didapatkan seperti ini. Delta rho atau delta massa jenisnya sekian. Kemudian kita lanjutkan. Dimasukkan tadi untuk isotermal tadi, kompresibilitas isotermal maksud saya, itu 4,8 kali 10 pangkat min 5 per atmosfer. Atmosfer pangkat min 1 per ya berarti ya. Kemudian 998 ini tadi kita dapatkan massa jenis yang pada suhu 20 dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian delta P. Delta P-nya berarti 800 kurangi 1. Coba boleh dibantu hitungkan. Ini pembahasan soal nomor 5. Jadi ketemunya berapa ini? Ini berarti atmosfer sama Tiga atmosfernya dicoret. tiga Berapa? 38,3, Bu. Satuannya apa? Saya, Bu. Pas gua mah kok. Kilogram, Bu. Kilogram per meter kubik ya. Ya, Karena Bu. kan, yap, oke, thank you banget Fatur. Betul banget 38,3 kilogram per meter kubik atau satuan massa jenis. Berarti di sini jika delta rho, rho 2 min rho 1, maka massa jenis air pada 800 atm itu bisa dihitung sebagai berikut. Rho 2 itu sama dengan rho 1 ditambah delta P yang kita dapat tadi. 998 ditambah 38,3 atau 1036,3 kg per meter kubik. Itu. Oke, lanjut ya. Jam 12. Sebentar, takutnya ini baterai lemah, terus nggak tahu ini. Oh, baterainya masih aman. Di sini total sekarang berapa?
20. Oke. Oke, soal 6. Soal 6 ganti cewek ya. Anggi Adisa deh, boleh? Adis. Iya, Bu. Soal Oke, nomor bantu 6, ya. refrigeran jenuh 134A cair dengan suhu 10 derajat Celcius yang didinginkan sampai 0 derajat Celcius pada tekanan konstan. Dengan menggunakan data koefisien Moe volume, tentukan perubahan massa jenis zat pendingin. Diketahui koefisien Moe volume pada suhu rata-rata atau beta 0,00269 K pangkat min 1 dan massa jenis R134A atau Rho 1 pada suhu 10 derajat Celcius adalah 1261 kg per meter kubik. Diketahui refrigeran jenuh 134A pada suhu tertentu didinginkan pada tekanan konstan. Koefisien pemuaian volume adalah konstan dalam kisaran suhu yang diberikan. Oke, lanjut Adis. Di sini kamu sudah tahu ada suhu awal atau T1. T1-nya berapa di sini, Adis? T1-nya 10 derajat Celcius. Oke, good, pintar. Berarti T2-nya yang T2-nya 0. Yap, 0 derajat Celcius. Lalu ada massa jenisnya tadi, si R134A. Berapa massa 1000, jenisnya? 1261 Oke, kilogram per nice. meter kubik. Yang terakhir diketahui itu koefisien muai. Berapa koefisien muainya? 0,00269 K pangkat min 1. Oke, yang ditanyakan apa? Perubahan massa jenis zat pendingin. Iya, betul. Perubahan massa jenis. Berarti massa jenisnya zat pendingin suhu 10 derajat Celcius tadi ya, yang didinginkan sampai ke 0, diturunkan ke 0 pada tekanannya konstan. Oke, terima kasih Adis. Ya, Bu. Kita mulai bahas. Diketahui tadi udah sama ya. Perubahan densitas dalam hal perubahan tekanan dan suhu itu dinyatakan persamaannya ini, deltanya. Tadi sama dengan soal nomor 5 ya. Tadi ini rumusnya sama. Tapi di sini ternyata yang dicari adalah perubahan massa jenis akibat perubahan suhu. Nah, di sini ada pengaruh suhu. Kalau yang tadi soal nomor 5 kan nggak terpengaruh suhu. Pada tekanan tetap ya. Nah, di sini tekanannya yang tetap. Kalau tadi kalian misal ingat yang nomor 5 itu kan suhunya yang dianggap tetap. Tidak ada perubahan suhu maksudnya yang nomor 5 sebelumnya. Kalau di sini tekanannya tetap. Yang ada tekanannya mana? Yang persamaan pertama. Berarti ini dianggap hasilnya sudah 0. Kemudian delta rho-nya kita masukkan seperti soal nomor 5. Minusnya jangan ketinggalan karena 0 dikurangi. Nah, di sini tadi untuk koefisien Moe volumenya 0,00269. Kemudian rho atau massa jenisnya 1261. Lalu delta T berarti tadi kan dari T2 min T1 ya, jangan kebalik ya, karena delta T perubahannya dari T2-nya 0 ke T1 T awalnya itu 10. Boleh tolong dihitungkan berapa? Pembahasan soal 6. Minusnya jangan ketinggalan kalau ngitung ini.
Berapa ini? Yuk hitung, hitung, hitung. Izin minum ya. Yuk dihitung. Ini dikali 1261 dikali min 9 berarti. Min 10 kalau min 9. Min sama min berarti hasilnya nanti positif. Hadis boleh hitungkan? Jam berapa nih? 12. Tiga 33,92 kilogram per meter kubik, Bu. Oke, betul. Atau 33,9 ya. Karena rho, massa jenis satuannya berarti tinggal kilogram per meter kubik. Oke, lanjut. Nah, kalau delta rho-nya rho 2 min rho 1, berarti massa jenis si R134A dalam di 0 derajat Celcius itu bisa dihitung demikian. Rho 2 sama dengan rho 1 ditambah delta rho-nya tadi, 33,92 tadi ya, ada kelanjutannya ya. Si 1261 ditambah 33,92 atau 1294,9 kilogram per meter kubik. Oke, udah ketemu kita sampai soal 6. Wow. Kalau di kampus pertemuan ini coba saya stop. Stop ini belum bisa bentar. Kayaknya terlalu panas nih. Oke. Kalau di kampus pertemuan secara offline ada ini nggak dosen yang pernah ngasih dalam bentuk games dalam pembelajarannya? Ada belum sejauh kalian sampai semester 3 ini? Belum ya? Tapi kalau udah semester 3, misal pembelajarannya dalam bentuk games, kalian masih mau nggak ya? Mau, Bu. Dulu semester 1 Mau. Bu. Dulu semester 1 gimana, Rosid? Gamenya apa ya? Lupa tapi pernah, Bu, sama Bu ini matkul apa ya? Sama Prof. Indah, Matematika Teknik. Matematika. Nah, itu kalau matematika ya bisa itu di gamesin. Jadi memang kebanyakan di sini gamesnya ya memang dalam lingkup sekitar matematika sih. Heeh, betul, betul, betul. Itu gamesnya gimana, Dis? Gimana, Rosid? Ingat nggak? Saya ada ini sih, coba nanti suatu suatu waktu ya, maybe kita ketemu secara offline. Nanti mungkin ada game sih, nanti saya ada rencana seperti itu. Tapi nanti coba saya komunikasikan sama Pak Agung ya, sama Pak Pambudi. Pernah juga sih, saya juga kan pernah ngajar di Cilacap, di kampus sana Cilacap. Kalau di kampus Cilacap itu malah mayoritas mahasiswanya itu anak-anak dari Pertamina. Itu karena kan dekat kilang Pertamina ya. Mereka yang melanjutkan ke jenjang S1, tapi di teknik kimia. Itu di teknik mesinnya juga ada. Itu. Pun mereka juga masih fine-fine aja sih main games gitu dalam pembelajaran. Apalagi kalau sama anak-anak SMA juga ya, masih ya. Berarti kalian sekarang usianya berapa?
19. 1920. 21. 19, Bu. Mayoritas. Mayoritas 20, Bu. 20. Oke, berarti ya 1920 itu tadi ya. Oke, masih acceptable sih. Masih acceptable. Nanti ada mungkin konsepnya sedikit ke arah tebak-tebakan juga sih, tebak-tebakan tapi untuk menjawab soal. Nah, kalau misalkan dan dikasih waktu, ada range waktunya. Kalau selama range waktu tidak bisa menjawab soal, nanti ada hukumannya. Itu hukumannya nanti saya sediakan ada sedikit bedak kali ya, bedak di situ. Jadi ada sedikit coret-coretan mungkin. Kalau misalkan ada di antara kalian yang sudah follow follow IG, mungkin di situ follow IG saya, itu udah ada spill bentuk permainannya sih. Itu. Next time ya, kalau misalkan memang ada kesempatan untuk ketemu, kita juga bisa sharing-sharing ya. Jadi nggak terkait dengan pembelajaran mata kuliah aja, kita saling sharing lebih tepatnya. Saya juga nantinya pasti akan belajar dari kalian juga. Gitu. IG-nya apa, Bu? Apa? IG-nya apa, Bu? Apanya? Sorry? Instagramnya apa? Oh, boleh saya tuliskan di sini ya, di komen ya. Boleh nanti kalau ada yang follow saya follow back. Kalau yang request follow back, tapi kalau yang diam aja ya udah berarti nggak di follow back ya. Malah jadi iklan. Oke. Kita lanjut tadi sampai soal 6 ya. Berarti tinggal soal 7. Oke, soal 7. Share screen dulu. Oke. Di sini next ada boleh Danu Fajar. Soalnya berikut saya tampilkan. Dibantu ya, Danu Fajar. Masih di tempat nggak nih, Danu? Dibaca, Bu. Oke, yes. Dan air dengan suhu 15 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dipanaskan hingga 95 derajat Celcius pada tekanan konstan dengan menggunakan data koefisien muai volume. Tentukan perubahan massa jenis air. Ketahui massa jenis air P1 pada suhu 15 derajat Celcius 999,1 kg meter kubik dan koefisien muai volume pada suhu rata-rata delta tahu Mm-mm. sama dengan 0,484 kali 10 minus pangkat 3 K min pangkat 1. Oke. Diketahui air pada suhu dan tekanan tertentu dipanaskan ke suhu yang lebih tinggi pada tekanan konstan. Koefisien pemuaian volume adalah konstan dalam kisaran suhu yang diberikan. Yap. Boleh minta tolong dianalisa suhu awalnya berapa ya, Danu? Suhu awal atau T1? Berapa di sini? Suhu awal atau T1-nya berapa? Danu?
Yang di sampingnya Danu boleh disampaikan suhu awalnya berapa? Sendiri Berapa? ini sendiri kok. Oh, oke oke. Jadi berapa? Suhu awalnya berapa ini? Suhu awal atau T1-nya 15 ya. Berarti di sini T2-nya berapa? Kelihatan tuh di soal. Danu boleh disampaikan suhu akhir T2. Kita ada soal dianalisa, dijabarkan apa aja yang diketahui. Suhu T2-nya 90 derajat Celcius. Yap, 95 derajat Celcius, good. Kemudian massa jenisnya berapa? Massa jenis pada suhu 15 derajat Celcius berapa? 999,1 kilogram meter kubik. Yes, dan yang terakhir, koefisien muainya. Koefisien muai 0,484 kali 10 minus pangkat 3 minus pangkat 1. Oke, good. Nah, yang ditanyakan apa? Kelabasan. Yang ditanyakan apa, Danu? Itu, tentukan. Oke, yang ditanyakan itu ya, perubahan massa jenis air yang dari suhunya 15, tapi di sini dipanaskan sampai 95 pada tekanan konstan. Oke, ini ingat ya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini juga mirip, kalau soal nomor 6 tadi kan pada proses pendinginan dari suhu besar ke suhu kecil. Itu T2-nya 0 tadi kan. Nah, kalau soal nomor 7, di sini ada proses pemanasan dari suhu 15 ke 95 derajat Celcius. Jadi, penyelesaiannya masih mirip-mirip lagi. Perubahan densitas dalam hal perubahan tekanan dan suhu dinyatakan dengan persamaan yang masih sama, hanya saja di sini ternyata yang tetap adalah tekanannya, P, pressure tekanannya tetap. Makanya yang bagian satu ini, bagian pertama dia adalah 0. Makanya 0 dikurangi si koefisien muai, rho kali delta T. Ini. Sama ya, kayak yang di nomor 6 tadi, cuman perbedaannya di delta T-nya tadi. Kalau di nomor 6 tadi delta T-nya minus. Nah, kalau di nomor 7 gimana? Oke, masih dengan Danu ya. Kita coba boleh dibantu hitungkan Danu. Ini dari tadi kita kan udah ketemu nih si koefisien muainya, udah ada. Kemudian rho-nya juga udah ada. Lalu delta T-nya kebetulan karena ini masih di Celcius. Oh, ya ini berarti ada perubahan di sini sebenarnya. 95 kurangi 15. Ini sebenarnya ada perubahan, ini boleh dibantu hitungkan. Atau ini dalam Kelvin ya tadi soalnya ya. Benar Celcius sih. Udah. Celcius ke Kelvin. Ini nanti dirubah ya bagian sini ya. Karena kita membutuhkan dalam Kelvin. Sedangkan di sini dalam Celcius. Jadi ini masih ada perubahan di sini. Itu. Ini belum dirubah ini. Nanti untuk ketemunya sama dengan yang sebelumnya. Soal nomor 6. 15 derajat Celcius dijadikan Kelvin toh, Bu. Iya, ini dan ini. Ada T1, ada T2. Nanti perubahan 15 di sini. Ini berarti Celcius belum pas. 288,15 Kelvin. Mhm.
Terus yang T2 95 Ditambah 13 buat 368,15 Kelvin, Bu. Benar. Oke, yang lain bisa ngitung juga ya. Celsius ke Kelvin. Yap, betul. Yang 15 tadi udah betul. Terus kalau yang 95 berarti jadinya 368 ya tadi ya? Ya, Bu. Deno. Ya, oke. Berarti 368,15 dikurangi tadi yang 288,15. Itu ketemu masuk ke sini ya. Oke, saya tulis di sini, dicoret-coret di sini saya. Ini dirubah ke Kelvin. Berarti dari 368,15. Oke, ada hal yang koreksi ya. Ini koreksi buat saya juga. Dikurangi 288,15. Oke, bantu dikurangkan, Danu. Berapa ini? 368 kurangi 288. 80 ya. Berarti 0,484 kali 10 pangkat min 3 dikali 999,1 kali 80. Itu berapa? Saya juga ngitung di sini. Oke, ketemunya ini 38. Oh, ini ketemunya sudah dalam Kelvin. 38,68 atau 38,7. 38,68 kilogram per meter kubik. Oke. Yang lain oke ya? Terus ini kita belum selesai, jangan lupa. Berarti delta rho di sini rho 2 kurangi rho 1, artinya rho 2 itu berarti rho 1 ditambah delta rho. Di mana tadi delta rho-nya minus, ini minus. Berarti 9999 kurangi 38,7 atau ketemu 960,4 kilogram per meter kubik. Oke. 3 soal dengan tipe yang lumayan sama ya. Cuma perbedaan di suhu dan tekanan tadi. Oke, terima kasih Danu. Next, kita di soal 8. Siapa ya? Cewek deh. Se. Haidar cowok ding. Anggi udah. Febri tadi udah ya. Oh, udah nggak ada di sini akunnya yang cewek. Ya udah. Cahya belum ini. Cahya aktif biasanya ini. Cahya Nugrah. Soal nomor 8, boleh dibantu bacakan? Ya, siap, Bu. Oke. Izin
Bacakan Sip. Oke. soal nomor 8. Tangki air terisi penuh dengan air pada 20 derajat Celcius. Bahan dapat menahan tegangan yang disebabkan oleh ekspansi volume sebesar 2%. Tentukan kenaikan suhu maksimum yang diperbolehkan tanpa bahaya. Setelah diketahui koefisien mulai pada suhu rata-rata 0,377 dikali 10 pangkat min 3. Diketahui sebuah tangki air terisi penuh dengan air dapat menahan tegangan yang disebabkan oleh ekspansi volume sebesar 2%. Koefisien muai volume tetap dan efek tekanan diabaikan. Oke, terima kasih Cahya. Kita masih dengan persamaan yang sama ya. Koefisien muainya di sini ternyata 0,377 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan apa Cahya tadi? Gimana Bu? Mohon maaf ini di dekat jalan raya jadi suaranya banyak motor yang lewat ini Bu. Oh, oke. Yang ditanyakan apa tadi di soal? Tentukan kenaikan suhu maksimum yang diperbolehkan tanpa membahayakan keselamatan. Oke, good. Oke, hati-hati ya di samping jalan raya. Oke, jadi pembahasan kita masih menggunakan persamaan yang sama tadi, delta rho. Cuman di sini ternyata perbedaannya adalah peningkatan volume 2% sesuai dengan penurunan massa jenis air sebesar 2% yang dapat dinyatakan sebagai delta rho sama dengan minus 0,02 rho. Maka penurunan massa jenis air karena kenaikan suhunya itu berapa? Ada tekanan konstan. Nah, di sini digarisbawahi tekanan konstan. Berarti yang 0 adalah bagian persamaan yang pertama, yang ada tekanannya, yang ada pressure-nya, itu 0. Oke, next, apalagi nih? Masih sama ya ini ya. Nah, ini kita udah punya diketahui delta rho-nya 0,02 minus 0,02 rho. Masukkan ke persamaannya. Minus-minusnya berarti kita bisa coret ya. Oleh karena itu, kenaikan suhu maksimum bisa ditentukan dengan ini dari persamaan matematika dasar ya, delta T-nya dari 0,02 rho per si koefisien muai dikali rho-nya. Atau ketemu finalnya itu 0,02 per 0,377 sekian dibuat Kelvin, ini dibuat Celsius ya. Coba dicek lagi ini nanti. Perhitungannya 0,02 per 0,377 kali 10 pangkat min 3. Nanti saya cek juga ini. Oke, soal 8 udah. Kita 2 soal lagi. Soal 9. Ini terkait viskositas. Di sini boleh Haidar Nico Ibrahim. Haidar. Wah, Haidar nggak di tempat sepertinya. Di tempatku, maaf tadi Oh, baru ke ya. kamar mandi. Oke. Haidar, boleh dibantu bacakan ya, saya ya soalnya. Nanti sama Oke, bagian diketahuinya ya. ya. Viskositas fluida diukur dengan viskometer yang terbuat dari dua silinder konsentris sepanjang 75 cm. Diameter luar silinder bagian dalam adalah 15 cm dan jarak antara kedua silinder adalah 0,12 cm. Silinder bagian dalam diputar pada 200 rpm dan torsi yang terukur adalah 0,8 Nm.
Tentukan viskositas fluida. Oke, yang pertama diketahui panjang silindernya berapa? 75 cm, Bu. Oh iya, ini kesalahan menulis ya, 75. Dibuat meter. Ini dibuat meter. Ya, 75 cm 70. dibuat meter. Ya. Kemudian jarak antar kedua silinder, Jarak antar kedua silindernya 0,12 cm. yes, good. Diameter luar silinder, bagian dalam, Diameter luar silinder bagian dalamnya 15 cm. oke. Jari-jari, Jari-jari silinder apa ya? Yuk, 7,5 kan, Bu? betul, betul, betul. Separuhnya ya. Ya, Jumlah putaran silinder bagian dalam, berapa RPM tadi? 200 RPM. Yes, good. Torsinya Torsi. 0,8 Nm. Yang ditanya apa? Yang ditanya viskositas fluida. Oke, atau simbolnya ini ya, yang tertampil di layar kalian ya. Ya, Bu. Oke, thank you Haidar. Kita bahas. Kalau digambarkan secara pandangan dari atas silinder tadi, seperti di gambar itu ya. Kalau yang sebelumnya, ini kan silinder kita lihat dari arah depan. Kalau ini dilihat dari arah atas. Oke. Tadi yang ditanya adalah viskositas. Ini kalau di, ya viskositas mu. Mu namanya. Kita mulai viskositas fluida itu bisa dihitung pakai persamaannya ini. Nah, kita udah berbeda dengan yang nomor 678 tadi. Jadi kalau dimasukkan ketemu 0,0231 ns per meter kuadrat. Itu ya. Langsung dimasukkan aja karena semuanya udah ketemu. Oke ya. Kemudian kita ke soal yang terakhir, nomor 10. Boleh yang terakhir di sini. Azizah Nadia, boleh dibacakan soalnya ya, Azizah ya. Saya tampilkan. Ini nomor 10 juga masih mirip-mirip dan langsung ketemu. Sebuah tabung berdiameter 1,9 mm dimasukkan ke dalam cairan yang tidak diketahui dengan massa jenisnya adalah 960 kg meter kubik. Ya apa? B. Dan diamati bahwa cairan naik 5 mm di dalam tabung membuat sudut kotak 15 derajat. Tentukan tegangan permukaan zat cair. Diketahui G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Oke, diketahui Sebuah tabung gelas dimasukkan ke dalam cairan dan kenaikan kapiler diukur. Nah, di situ massa jenisnya berapa, Haidar? Haidar lah. Massa jenisnya 960 kg per kubik. Yes, good. Diameter tabungnya berapa? 1,9 mm. Oke, kecil ya berarti ini ya. Kemudian tinggi air. Tinggi airnya yang 5 mm itu atau yang mana, Bu? Iya, betul. Kan tadi diamati cairannya naik. Berarti tinggi airnya itu hanya 5 mm. Yang terakhir sudutnya berapa? Sudut 15 kontak. derajat. Yes, 15 derajat. Yang ditanyakan adalah? Tentukan tegangan permukaan zat cair. Yes. Yap, ini juga seperti soal nomor 9. Dalam arti semuanya sudah diketahui dan langsung ketemu. Penggambarannya seperti ini ya. Ada air, ada liquidnya. Liquid. Dan ternyata liquidnya itu mengalami kenaikan kapilernya setinggi 15 derajat. 5. 15 derajat, setinggi 5 mm.
15 derajat itu adalah sudut kontaknya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Nadia. Jadi ingat seseorang namanya Nadia. Nah, tegangan permukaan zat cair atau simbolnya tertampil ya di layar kalian, itu bisa dihitung dengan persamaan berikut atau langsung ketemu ini. Nah, di sini kita ada ingat-ingat main kosintan di sini ya, karena kita ada sudut dari rho-nya 960 tadi udah ada. Gaya gravitasi juga ini diikut sertakan. Ini nilai tetap sih gaya gravitasi. 981 meter per second kuadrat. Kemudian R-nya belum dituliskan di sini tadi. R juga konstanta ini. Dan H-nya ini si 5 mm dibuat ke meter. R-nya konstanta, gaya gravitasi ini tetap ya, 981 di bumi. Dan 2 kali cos 15 ini dihitung, in final kalian bisa menemukan nilainya 0,0232 Newton per meter. Oke, sekian. Kelas kita udah selesai. Discard. Oke, oh pas banget ini baterai lemah juga. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Di sini terakhir ada 17. Saya tutup ya. Selamat beraktivitas kembali, istirahat, dan juga sholat atau makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pamit ya, Iya. Bu. Dadah. Oh ya, Haidar ya. Oke, terekam masih itu. Oke, boleh silakan Dev. Ini recordingnya nanti saya kasih